Ya, ya kita akan masuk dalam doa ya. Kita bersyukur pada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami hari ini masuk dalam esensi yang terpenting dari kerajaan Allah. Kami sudah mendengarkan bagaimanakah kami harus bisa melihat kerajaan Allah adalah kerajaan khusus dan tidak setiap orang bisa memasukinya, membutuhkan satu karya anugerah keselamatan dari Raja dan juga yang memimpin Tuhan dan yang menguasai serta yang menciptakan kami semuanya, yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia membawa kami ke dalam satu jaminan bahwa kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Kami diciptakan untuk menjadi anak-anak Bapa surgawi. Walaupun begitu banyak orang yang jatuh dalam dosa dan keluar dari kerajaan yang kekal menuju kerajaan yang gelap, kerajaan yang masuk dalam kerajaan kebinasaan. Bawalah hati kami supaya kami mengerti perbedaan yang mendasar dari hidup kami di dalam kerajaan Allah dan hidup kami di dalam kerajaan sekeliling kami, kerajaan yang sangat duniawi ini. Sehingga semuanya bisa membawa kami ke dalam satu kemurnian yang dibutuhkan serta yang dituju dan yang kami kehendaki sesuai dengan hati Bapa yang baik. Dan kami serahkan biarlah hari ini kami mendapatkan satu pengetahuan yang khusus tentang isi kerajaan Allah dan keberadaan esensi yang paling mendasar, apa itu kerajaan Allah. Kami belajar dari Rasul Paulus dan juga terutama dari seluruh pengajaran Kristus yang menjadi dasar dari seluruh pengajaran Rasul. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan ya. Saya akan bacakan dalam Roma 14. Roma 14 itu adalah penerapan pengetahuan teologi ya. Jadi Paulus menjelaskan pasal 1 sampai pasal yang ke-5 tentang kondisi keberadaan manusia, mulai dari manusia yang diciptakan jatuh dalam dosa dan dikuasai oleh dosa, dan mereka harus mendengarkan Injil, dan itulah inti dari berita Injil Kerajaan Allah, yaitu Injil di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan dan kekuatan Allah yang mengubahkan semuanya. Yaitu dituliskan dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, dan kemudian pasal 2 menjelaskan kondisi kejatuhan manusia di dalam hati nurani, di dalam ciptaan, di dalam seluruh manusia yang mencari Allah dan akhirnya tidak ada manusia yang bisa menemukan Allah dan apalagi yang mendapati Allah serta bisa mencapai keselamatan dan semua jatuh dalam dosa. Nah, itu Roma pasal 2, pasal 3 dan juga dijelaskan di situ. Nah, pasal 4 kita masuk dalam kaitannya dengan hubungan bangsa Israel dengan Abraham, dengan sunat dan dengan keturunan Abraham, termasuk di situ Hagar dan Sarah. Ya, terus kemudian Ishak dan sampai kemudian pasal 5 Paulus mengembalikan itu semua kepada ujung awal manusia yaitu Adam. Jadi kita semua jatuh dalam dosa di dalam seluruh perwakilan kita, ya, teologi perwakilan ya, teologi mewakili, jadi kita diwakili oleh Adam dan kemudian kita jatuh dalam dosa karena Adam jatuh dalam dosa dan seluruh keturunannya juga kena dampaknya. Nah itu dalam Roma pasal 5. Dan kemudian Roma pasal 6 kita diberitahu bahwa ada jalan keluar dari Tuhan. Jadi kita harus mati bersama dengan Kristus dalam ketaatan Kristus dan kita akan dibangkitkan dalam seluruh kekuatan kehidupan Kristus yang baru. Ya, Kristus yang sudah mengalahkan maut, yang tidak bisa juga dikalahkan oleh siapapun dan tubuh kemanusiaannya menjadi sempurna dan itu akan diberikan pada kita. Dan kemudian pasal ke-7 kita diberitahu tentang pergumulan manusia lama dan manusia baru. Ya, disitulah pasal yang ke-7 itu jadi keinginan dosa dan semuanya sampai kemudian pasal 8 manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya pekerjaan Roh Kudus. Dan di situ kita belajar pasal 9 sampai pasal 12 tentang pemilihan Allah. Ya, 9 pasal 12. Dan disitulah orang-orang yang dipilih oleh Allah itu orang-orang yang dipilih di dalam Kristus dan bukan di dalam sunat, bukan di dalam Abraham, bukan di dalam darah daging Abraham, tetapi di dalam Kristus. Karena Kristuslah yang memberikan janjinya dan Kristus yang menggenapinya. Jadi tanpa Kristus seluruh yang ada, hukum, Taurat, sunat, semua adalah sesuatu yang bayangan saja dan tidak pernah menyelamatkan. Jadi saya keturunan orang Israel secara fisik
Saya disunat, saya keturunan Abraham, darah saya darahnya Abraham, dan gen saya gennya Abraham, dan itu tidak menjadi jaminan keselamatan, ya, dan hanya dalam Kristus. Nah, itu dalam pasal 12, dan kemudian pasal 13 tentang bagaimana hubungan kita dengan dunia, dengan pemerintahan, dengan seluruh kuasa yang ada, dan kita masuk pasal 14. Nah, pasal 14 ini tentang perlakuan kita kepada sesama kita. Ya, perlakuan kita pada saudara seiman kita, dengan orang yang memusuh kita, bagaimana dengan pemerintah, bagaimana dengan orang-orang yang membenci kita. Nah, saudara, kita akan membaca ini ya. Jadi saya bawakan itu supaya kita tahu latar belakang pemikiran yang ada dalam seluruh cara berpikirnya Rasul Paulus waktu menuliskan kitab Roma ini. Ya, pasal 14 sekarang ya, ayat yang ke-15 ya. Ayat yang 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Jadi hubungan kita adalah hubungan kasih ya, hubungan kasih, hubungan yang mengikat semuanya kerajaan Allah itu adalah hubungan kasih. Jadi kasih itu bukan esensi kerajaan Allah, tapi kasih itu adalah ya Allah sendiri. Jadi kasih itu bukan seperti yang dijelaskan, kasih itu bukan yang soal makanan minuman, bukan soal hidup berpakaian, bukan soal saya disunat atau tidak. Nah, itu bukan. Kasih itu adalah hubungan relasi, bagaimana keterikatan Allah dengan kesetiaan anugerah Allah bersama dengan kita, dan itu yang menggerakkan semuanya, yang menggerakkan hati Allah adalah kasih. Ya. Nah, kasih yang kita terima itu namanya kasih sayang atau belas kasihan. Ya, yang ke saya. Jadi yang kita terima, kemurahan, belas kasihan itu yang dianugerahkan pada kita. Ya, kasih itu adalah Allah adalah kasih, dan tidak pernah dikatakan dalam Alkitab manusia adalah kasih. Hanya Allah adalah kasih. Jadi bukan agung adalah kasih. Nah, itu bukan hak kita. Jadi kasih itu bukan berasal atau bermula dari saya, tapi kasih itu adalah bermula dari Allah, karena Allah adalah kasih. Jadi seluruh kasih manusia, seluruh hidup manusia memiliki kasih, itu bukan berasal dari kasih dari diri kita, diciptakan oleh kelakuan kita. Jadi kasih itu adalah milik Allah, dan itu hanya disalurkan dan dianugerahkan. Ya, jadi jelas ini ya. Jadi bukan soal apakah kamu itu makan, minum, menajis atau tidak, halal atau haram, bukan soal itu. Ya, bukan soal itu. Tetapi bagaimanakah kita mengenal Kristus dan kita sudah menerima Kristus dalam ikatan persaudaraan di dalam darah Kristus itu. Ya, saya ulangi. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Ya, kita jangan saling menuntut hal-hal yang sekunder seperti itu. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi kita nggak boleh menghakimi apalagi membunuh saudara kita, keluarga kita, atau siapapun karena apa? Yaitu karena makanan, minuman, karena dikatakan di sini, karena mungkin ada sesuatu yang tidak kita terima atau tidak adil dan semuanya gitu ya. Nah itu nggak boleh karena itu bukan milik kita. Pembalasan bukan milik kita. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Jadi yang kamu baik itu jangan difitnah, artinya jangan ditipu muslihat seperti itu. Jadi harusnya baik ya baik, jangan akhirnya jadi nggak baik. Dan kita orang-orang yang pada dasarnya adalah memiliki kerajaan Allah, itu memiliki kasih dari Tuhan. Nah ini, terus kemudian Paulus meringkas satu yang luar biasa nih ya. Ini hanya satu ayat ini, hanya Roma 14:17. Ini pemikiran Rasul Paulus itu seperti memeras intisari, jadi meras sehingga kalau santan itu keluar santannya gitu kan, jadi keluar intinya. Nah ini sebab kerajaan Allah, nah kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, keadilan. Ya, tepatnya itu sebenarnya sadik di kayu suning, dalam bahasa Ibrani itu sadik. Nanti saya akan jelaskan detailnya. Jadi soal keadilan, kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, damai sejahtera, shalom, eirene dalam bahasa Ibrani. Shalom dan eirene. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sukacita itu Kara. Ibu kota Mesir namanya Kara. Kairo. Kairo. Nah, setelah ibu kota Mesir itu ibu kota yang penuh sukacita. Disebut sebagai Kairo dari kata Kara sebenarnya. Nah, setelah kita melihat bahwa
damai sejahtera, sukacita, dan yang awal adalah kebenaran, keadilan di kayu suni. Nah, ini apa sebenarnya? Nah, saudara, jadi pengajaran yang diterima oleh Saudara Paulus tentang Injil Kerajaan, tentang Yesus Kristus, tentang bagaimana dia kemudian melihat itu semua dan dia kemudian meringkas dengan 3 words, 3 kata. Jadi orang Ibrani, orang Yahudi itu selalu segala sesuatu dibentuk dengan 3 unsur, 3 kata. Kenapa itu? Ya karena itu dari Allah. Ya, warna itu berasal dari tiga unsur. Kemudian benda-benda dari 3 unsur. Apapun dari 3 unsur. Termasuk nama kita itu, marga-marga semuanya itu semuanya hampir semua 3 unsur. Orang Israel juga namanya itu 3 unsur juga. Jadi hampir kalau kita lihat dari awal sampai akhir, mau percaya atau tidak, bahwa dunia dan isinya bahasa, kemudian tata kata semuanya itu selalu berkaitan dengan triad itu bukan triad. Jadi trio, nah gitu kan. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu kan. Terus kemudian warna juga sama, ya warna yang dasar 3. Kemudian bentuk daripada dimensi itu 3. Jadi lebar, panjang dan tinggi gitu kan. Nah itu semua bentuk 3. Matematika juga sama. Itu bentuknya semua sama. Ya bentuknya tuh unsurnya semua unsur dari 3. Ya kan? Semua dan juga unsur daripada hidup manusia juga sama. Dan ini kenapa penting? Karena 3 hal inilah yang kita bahas. Nah, hari ini bersyukur kalau kita bisa bahas dengan detail soal keadilan atau kebenaran. Ya, nanti kita bedakan. Keadilan, kebenaran. Kebenaran itu banyak kata-katanya. Nah, kita akan melihat ini. Nah, Paulus menerjemahkan Injil Kerajaan Allah di dalam 3 kata ini. Jadi setiap kali dia mengatakan tentang shalom, itu shalom kerajaan Allah. Kalau dia mengatakan bahwa ada damai sukacita, itu sukacita kerajaan Allah. Ada shalom, shalom kerajaan Allah. Ada sukacita, sukacita kerajaan. Nah, kalau ada kebenaran dan juga hikmat, kebijakan, kebenaran, jalan, serta kalau kita ngomong itu Sofia ya, hikmat itu ya, kepintaran, pengetahuan. Nah, setelah kemudian kita melihat bahwa keadilan, kebenaran itu selalu berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, bagaimana kerajaan yang kita dapat melihat nilai-nilainya? Karena kerajaan Allah itu sekarang sudah muncul, kerajaan Allah itu sudah membentuk, mewujudkan. Jadi kalau dulu kerajaan Allah, oh ya ini dulu yang kita tahu ada raja, kemudian ada pemerintahan. Nah sekarang ini, setelah kita melihat kerajaan Allah itu di dalam diri Kristus dan apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran, pikiran, pekerjaannya, karyanya, semua apa yang dilakukan. Saudara Paulus kemudian meringkas itu dengan pertolongan Roh Kudus. Meringkas apa? Dalam 3 inti pengajaran kerajaan Allah. Yang pertama adalah keadilan, kebenaran. Yang kedua adalah damai sukacita. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah sukacita. Joy atau kara. Ya, karios. Ya, makarios. Ya, karios tadi. Ya. Nah, sore di sini kita melihat bahwa kita akan membahas yang pertama adalah keadilan atau kebenaran. Ya. Jadi ini semacam menjadi credo atau pengakuan dari seluruh pikiran yang diwujudkan di dalam satu inti pengajaran kebenaran, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Ya. Jadi saudara harus tahu ini. Jadi ini adalah dimensi yang akan kita bawa, dimensi yang akan menjadi kekuatan bagi kita, dimensi yang akan menjadi seluruh ya, dimensi dari seluruh apa yang kita alami, saudara, itu ada 3 unsur di dalam hidup kita, di dalam kerajaan Allah, di dalam pemerintahan Allah. Keadilan, kebenaran Allah, damai sejahtera, dan sukacita. Ya, nah sekarang kita lihat ini. Nah, saudara, kerajaan Allah itu dalam tulisan Rasul Paulus, suratan Rasul Paulus, itu tidak seperti dalam kitab Injil ya. Kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan Kristus, dan juga ada yang lawannya. Kerajaan kegelapan, kerajaan iblis gitu kan. Kerajaan di dalam kebencian, kerajaan dalam permusuhan, itu semua yang berlawanan gitu. Nah, di dalam seluruh pemikiran Paulus selain meringkaskan inti ajaran kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah itu yang terpenting ada 3 hal ini. Saudara, dia juga meringkas kerajaan Allah dengan satu phrase ya, dengan satu istilahnya itu satu pemakaian kata yang khusus ya, bukan satu kata ya, tetapi satu kalimat yang pendek, slogan. Apa itu? Yesus adalah Tuhan.
Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Nah, setiap kali Paulus mengatakan Tuhan Yesus atau Tuhan Raja Yesus, saudara, itu selalu berkaitan dengan bagaimana Yesus menguasai seluruh hidup kita. Seluruh, bukan hidup kita yang waktu kita cuman tahu sekarang ya, tetapi sampai akhir hidup kita. Dan sebelum hidup kita, sekarang kita jalani, itu semua dalam pengontrolan, penopangan, pemeliharaan, dan kekuatan dari kasih Kristus. Ya, kekuatan dari belas kasihan dia, ya, dari Bapa itu. Jadi, kalau Paulus mengatakan, dialah Tuanmu, dialah Rajamu, dialah Allahmu, gitu kan. Nah, saudara, itu selalu berkaitan dengan apa? Dengan pemerintahan Allah. Dalam bahasa Inggris itu the reign of God. Ya, reign itu satu govern ya. Jadi apa ya? Satu abstraksi ya. Jadi kerajaan tetapi bukan yang bernilai bendawi, yang bernilai seperti ada tentaranya, bukan, tapi kerajaan yang nilainya tuh yang kekal gitu. Itu pemerintahan. Jadi kerajaan Allah itu reign. Jadi bukan bukan kingdom gitu kan, bukan kingdom tapi reign. Jadi reign itu satu karya kerajaan yang tidak terlihat tetapi semua yang membentuk semuanya. Itu. Jadi kalau kingdom kita lihat, oh ada kerajaannya, ada rajanya, nah itu kingdomnya. Tapi kalau reign itu pemerintahannya, ya, dan dimensinya di situ. Nah, saudara perhatikan. Nah, ketuanan Kristus itu dalam hubungan tiga dimensi ya, tiga dimensi. Yang pertama adalah antara kita dengan Allah dan kita dengan manusia yang lain. Nah, ini tiga dimensi ya. Dan dimensi yang keempat adalah dengan semesta alam, binatang dan semuanya. Ini dimensi ini nanti setelah beres ini semuanya, baru kita masuk dalam hubungan alam manusia, sesama manusia, dan kemudian alam semesta, termasuk di dalam binatang, tumbuhan, dan semuanya. Yaitu keadilan. Nah, sore ini satu pengenalan yang sebenarnya yang indah sekali. Nah, saya akan bacakan 1 Korintus pasal 1 ayat 17. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi saudara perhatikan ya. Jadi Injil Kerajaan Allah itu bukan soal perkataan, bukan soal makan dan minum, bukan soal perut kita, bukan soal, tetapi soal apa? Kebenaran, keadilan, dan kemudian damai sejahtera dan sukacita. Nah, tiga hal ini ada nggak di dalam seluruh pemikiran kita, ada nggak dalam seluruh jalan hidup kita, ada nggak di dalam keberadaan Allah, bukan keberadaan kita saja, keberadaan Allah. Dan Allah itu selalu membawa kita dalam satu penantian, pengharapan, dan melihat ke depan, dan selalu ada ikatan ya, selalu ada ikatan. Karena kita kerajaan ikatan, perjanjian, kerajaan perjanjian. Dan di dalam kita mungkin kita kalau mengalami satu masalah yang besar itu terseret keluar jauh, terseret keluar jauh. Tetapi ikatan kita sejauh timur dan barat, sejauh utara dan selatan, saudara perhatikan, Tuhan itu kemampuannya waktu kita jauh menyeleweng dan jauh dari sana, itu Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita seolah-olah nggak mungkin lah kita bisa diterima seperti ini. Ya kita sudah tanda petik sudah orang yang bobrok ini kan, ini sudah penjahat di sebelah Tuhan Yesus itu kan. Nah, orang semua mengatakan ini nggak ada baiknya, ini orang ini perlu dibunuh aja gitu. Nah bagi kuasa Tuhan, sebobrok penjahat di sebelah Tuhan Yesus kiri atau kanan, saudara, Allah mampu menjangkau, Allah mampu menarik kembali, Allah mampu mengambil kembali dan kemudian mengikat kita. Jadi ikatan itu ikatan apa ya? Ikatan yang kita nggak terlihat, seolah-olah kita bisa terlepas, tapi nggak bisa terlepas. Nah, itu disebut sebagai perjanjian keselamatan, perjanjian ikatan keselamatan. Ya, itu covenant namanya. Ya, dimeteraikan dengan darah Kristus. Jadi kenapa orang-orang Kristen itu begitu percaya, begitu pasti bahwa keselamatan bukan berdasarkan naik turunnya hidup saya, bukan berdasarkan dosa saya, bukan berdasarkan, tapi berdasarkan janji Allah. Jadi begitu saya tahu bahwa saya hidup jauh daripada Tuhan, menyeleweng daripada Tuhan, sudah bertobat dan di hadapan Allah, saudara sudah diterima secara pribadi, ya, secara pribadi, saudara pasti terima. Kenapa? Diajarkan doa Bapa kami, ya, diajarkan dalam doa Bapa kami supaya berhubungan dengan Tuhan, dengan semuanya, karena di situ ada yaitu ujian, ada pengampunan dosa.
Ada ujian, ada pengampunan dosa dalam Bapa kami. Dan Tuhan menjamin itu semua anak-anak yang datang seperti seorang pemungut cukai, seperti anak kecil yang menggantungkan hidup pada Tuhan. Surat Tuhan tidak pernah tidak dengar, tidak pernah Tuhan buang. Tuhan selalu ambil itu. Ya, siapapun yang mendulukan kerajaan Allah. Jadi bukan kata-kata manusia. Nah, sedangkan iblis, kerajaan iblis itu menyediakan kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membawa orang akhirnya percaya dan menjadi orang kaya, menjadi. Nah, saudara, itu pekerjaan daripada iblis yang kemudian mengikat orang, kemudian dia nggak bisa keluar. Nah, nanti kita belajar dari Sadik, ya. Dan kita perlu mendapatkan nilai-nilai fundamental yang paling asasi, yang paling mendasar dari kerajaan Allah, atau dikatakan inti kerajaan Allah. Ya, sebenarnya inti kerajaan Allah itu sebenarnya sederhana, yaitu Yesus sendiri, ya, Yesus sendiri. Nah, di situ kita lihat. Oke. Nah, Saudara, kita lihat sekarang. Saudara, di kayu suni, ya, di kayu suni, di dalam perjanjian lama namanya sadik itu gambarnya kalau kita pelajari itu sadik itu kan di kayu suni itu sadik itu bahasa Ibrani itu ini, Saudara. Nah, Saudara, ya. Ini, ya. Ini namanya kof. Nah, di dalam gematria, kof ini adalah angka 100, karena orang Ibrani itu huruf itu jadi angka. Ya, alef, bet, gimel, dalet itu semua jadi angka 1, 2, 3. Dan kita tahu bahwa angka yang berapa, angka 7, angka 8, angka yod itu kan. Nah, setelah itu langsung tahu semua. Kenapa? Karena mereka udah terbiasa pola pikir seperti itu. Sedangkan kita nggak terbiasa. A, B, C, D, E, F, G, H, sampai Z itu kan. Itu angka 7 berapa? Nah, yang sudah biasa angka 7, angka G gitu kan, G7. Angka 4 berapa? D. Angka 2 berapa? B. Angka 1 berapa? A. Nah, Saudara, itu sudah terpola sejak kecil. Nah, masalahnya gereja-gereja Tuhan atau jemaat Tuhan itu tidak punya pola ini. Sedangkan orang Israel memiliki pola ini turun-temurun yang disebut sebagai gematria. Jadi kof atau sadik. Nah, hurufnya itu ini, Saudara. Ya. Ini kof, sadik, hurufnya ini. Ya. Nah, saudara, huruf ini memiliki arti, memiliki makna. Nah, kof ini bentuknya adalah, kalau saudara lihat itu seperti ekornya monyet. Nah, kof itu artinya monyet. Monyet apa? Monyet yang tidak bisa, apa ya, ke orang itu eh, seperti dijinakkan gitu. Nah, saudara kalau lihat monyet ya, monyet seperti saudara ajar monyet itu, ajar monyet. Dia tuh selalu tanda petik liar. Walaupun sudah diajar apapun, monyet itu tetap monyet. Ya, ya diajar makan, diajar apa. Saudara nggak bisa, dia selalu gerak sana, gerak sini. Beda dengan anjing. Ya, anjing itu kalau diajar, dia diam, dia tunggu, nggak boleh makan, nggak boleh makan. Monyet itu nggak boleh makan. Gini. Nggak bisa. Kenapa? Monyet bisa dididik, tapi hal tertentu dia nggak bisa dididik. Itu disebut binatang liar. Ya, liar. Binatang liar itu binatang yang tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa apa ya, menahan emosi, menahan. Nah, itu disebut sebagai kof, monyet, liar, nggak bisa mengendalikan diri, mau hidupnya sendiri. Nah, itu bentuknya ekor. Dan kemudian kalau kita lihat monkey tail itu kan lurus dan bentuknya belok itu. Jadi kita ini lambangnya adalah kof, itu lambang kunci. Sebenarnya kalau kita lihat ini satu huruf, kemudian ada huruf pertama, huruf kedua. Nah, itu artinya monyet. Kalau sudah kekunci dengan tanda petik kebinatangan, kemonyetan, saudara, hidup kita itu nggak bisa adil, saudara. Nggak bisa adil. Ini kof. Ya. Jadi, saudara, saya nggak bisa jelasin yang lebih jauh ya. Kenapa? Karena sangat terbatas waktunya. Nah, kita lihatin. Jadi, kof itu artinya 100 dan juga dipakai untuk mengukur segala sesuatu. Jadi, kof kalau 100, ya ini kof. Jadi, 100 itu artinya kan satu nilai untuk memberikan pembayaran, untuk memberikan apapun, itu kof itu selesai. Jadi, kita dibatasi adil. 100 itu menunjukkan adil, menunjukkan benar, menunjukkan lengkap, menunjukkan utuh. Sorry di situ. Dari sisi yang lain, yang negatif tadi, yang monkey tadi, yang monyet, yang kofnya monyet, saudara, orang yang tidak puas dengan mau apa ya, kalau orang itu ya dikasih, udah dikasih pinter, sudah dikasih berkat, kasih orang tua baik,
dikasih hidup yang nggak pernah kekurangan, makan terlalu ada, saudara, orang itu kemudian ingin yang lain. Nah, itu adalah disebut sebagai nafsu monyet. Kamu seperti Kof, nggak punya keadilan, nggak punya kebenaran. Nah, ini kita bahas. Jadi ini dasarnya, dasar dari kata. Satu kata kof yang artinya monyet, yang artinya adalah syadik, yang artinya keadilan atau kebenaran alam. Nah, sudah di sini. Dan ini merupakan dasar. Dasar dari apa? Dasar dari seluruh pengertian kita, itu bahasa Ibrani, bahasa Gematria. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, surah keadilan. Nah, saudara perhatikan, banyak orang mengatakan keadilan itu adalah lawan katanya yang nggak adil, curang gitu kan. Saudara, keadilan lawan katanya mungkin yang lebih jelas lagi, keadilan lawan katanya penjahat, gitu ya, orang jahat. Bukan. Keadilan bukan lawan kata dari penjahat. Keadilan adalah, saudara perhatikan, keadilan adalah satu kematian, satu keterpisahan, satu penanggalan atas nilai-nilai dunia kembali pada nilai-nilai Allah, ukuran-ukuran Allah. Nah, itu disebut sebagai keadilan. Ya, jadi kalau kita nggak mau dinilai, kita nggak mau menyangkali diri kita nggak mau ikut. Nah, saudara-saudara kehilangan keadilan Allah. Maka inti dari hidup orang Kristen, Tuhan Yesus mengajar, kalau kamu ikut aku, kamu harus memiliki satu, penyangkalan diri, penanggalan diri, sangkalilah dirimu. Ya kan? Ingat kan? Dan kemudian jualah semuanya. Nah, itu disebut sebagai hidup di dalam kebenaran keadilan. Setelah itu datang padaku, ikut aku. Kamu akan melihat seluruh tingkah lakuku dan kamu akan mendapatkan kepenuhan dan kamu akan seiring sejalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, betul kan? Dan akulah kehidupan. Dan Tuhan Yesus memberi contoh. Dan kemudian orang-orang yang tadi itu yang sudah mendapatkan dirinya bahwa dia orang berdosa, dia tahu bagaimana dia harus menjadi hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kebenaran itu, yang adil dan benar itu, dan dia melihat kebenaran itu, dia berjalan dengan kebenaran itu, dia menyangkali dirinya, dan kuk yang diberi oleh Tuhan Yesus, yang pernah saya jelaskan, kuk itu kan selalu dua. Satu adalah induk sapi, dan kedua adalah anak sapi. Nah, kuk itu selalu berjalan bersama. Kalau kita nurut, kita berjalan dengan Tuhan Yesus, maka kuk itu tidak menyakitkan kita, tidak membebani kita, tidak memperberat kita, tidak kemudian menyusahkan kita. Tapi kalau kita ikut kuk induknya, yaitu Allah sendiri, dan kita berjalan dengan Allah, maka kuk itu ringan sekali. Kenapa? Karena kita dibantu oleh induk sapi. Kita anak sapi. Jadi waktu berjalan ikut langkahnya induk sapi, dan waktu saya ikut, maka saya itu dibantu. Kuk saya itu ringan. Kenapa ringan? Ya karena ada yang ngangkut. Saya ngangkut iya, tapi waktu saya ngangkut ada ngangkut, angkut-angkutan gitu. Mengangkut yang diangkut. Jadi mengangkat yang diangkat. Ya, jadi saya pernah kasih ilustrasi yang lucu waktu saya berada di pelayanan di Sendang, ya, Tulungagung. Itu pernah saya ikut naik truk, ya, naik truk. Kemudian ada teman kan, ayo Pak Agung kita naik, gitu ya. Waktu itu truk TS ya, call station, TS 120 ya, lupa saya. Yang matanya masih satu waktu itu ya. Oke kita naik gitu kan, ada 3 orang naik. Dan kemudian kita naik itu kita lihat ada seorang bapak yang ngangkut kayak kayu bakar gitu kan, yang lumayan banyak saudara, dan dia sudah tua gitu. Nah, kita kemudian berhenti dan bapaknya kemudian saya beritahu, Pak mau ikut nggak? Kemana? Ke depan, ayo kita ikut. Kita mau ke satu balai desa itu ya, yang dekat balai desa. Oh ya, mau ke sana. Ya dia ikut. Nah, saudara waktu kita ikut, dia kemudian eh, naik ke kapal itu yang kapnya terbuka ya, kapal apa, mobil kapnya terbuka itu, dia naik, kemudian angkutannya kita bantu kan. Saudara, yang paling aneh adalah bapak ini mengangkat, bukan mengangkat beban kayu itu, dia angkat lagi, saudara. Diangkat lagi. Terus kemudian mobil ini berjalan gitu. Terus saya beritahu, Pak, nggak usah diangkat. Kenapa? Taruh aja di situ. Bapak ini sudah diangkut oleh mobil callbox ini, dan Bapak nggak perlu lagi ngangkat itu.
Kenapa? Karena Bapak kan memang tujuannya kita menolong Bapak, meringankan Bapak supaya Bapak nggak. Nah, kalau sudah di mobil, sudah diangkut oleh mobil, Bapak nggak usah lagi memikul. Kenapa? Ditaruh aja, nanti kita diantar pada tempat. Nah, saudara, ini satu gambaran. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, segala suatu beban kita, kalau kita seiring sesyalom dengan Tuhan, saudara, itu jadi sesuatu yang sangat apa ya, ringan sebenarnya. Kuk yang kuberikan itu, waduh, kuk yang penuh dengan sukacita sebenarnya. Jadi kuk yang membuat kita itu adil, membuat kita merasakan kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan. Dan apa yang kita alami? Kalau kita shalom, serasi dengan langkah Kristus, tujuannya, mata kita, dan melihat dia, dan setiap hari kita ikut. Nah, kalau yang tadi kuk itu, induk sapi dengan anak sapi itu kan selalu lihat induknya, mau jalan kemana, dia lihat, terus lihat jalan, terus lihat. Nah, soalnya begitu dia nggak lihat induknya, dia jalan sendiri, tiba sakit seperti itu kan. Kenapa? Karena induknya ke sana, dia ngelawan ke sini. Karena dia lihat dunia, dia ikut. Nah, sudah ketarik, waduh, jangan maunya ke sana, nggak bisa. Nah, saudara, di situ terjadi perang rohani. Nah, sadik itu, saudara, adalah awal di mana kita akan memiliki peperangan rohani menjadi kedamaian, damai sejahtera. Waktu kita bersama dengan Allah. Jadi ini jelas ya, saya jelaskan supaya saudara bisa menangkap arti daripada keadilan itu apa. Keadilan itu adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri dan tidak melihat fokus pada apa yang kita butuhkan, kita inginkan, yang kita cita-citakan. Tapi apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan kemudian kita ikut langkah Tuhan, baru kita lihat masa depan kita yang dipimpin oleh Tuhan. Oh, Tuhan seperti ini, mungkin kita bisa salah. Oh, kita diingatkan lagi. Kenapa? Karena kuknya itu. Dan waktu kita berjalan seiring dengan Tuhan, wah, kemudian kita merasakan enak, aduh, senang, sukacita, dan ada hasilnya kita rasakan. Maka di situ, saudara, kerajaan Allah nilai yang ketiga keluar. Apa itu? Kairo, sukacita. Ya. Nah, saudara, sekarang kita belajar. Bagaimanakah bangsa Israel belajar tentang keadilan ini? Saudara, apa yang mereka terima dan di mana keadilan itu mereka praktekkan, saudara. Saudara, ini saya pelajari, kan saya orang senang juga kalau baca firman Tuhan, membaca itu selalu pikiran saya itu mencari korelasinya, saudara. Konteksnya bagian korelasi ini dengan ayat firman Tuhan. Dan saya minta Roh Kudus untuk memimpin saya supaya bisa mengkaitkan itu semua. Dan memang Tuhan kasih ya, kita bersyukur. Kenapa? Karena kalau kita belajar, sungguh-sungguh kita mendapatkan pengetahuan Alkitab itu ya, pengetahuan firman yang kekal. Dan waktu saya membaca itu, saudara, kemudian saya mendapatkan, iya ya, hidupnya orang Israel itu diikat dengan ibadah. Sabat itu nggak boleh ditinggal. Nah, saudara, kenapa sabat itu adalah sabat yang tanda petik? Nggak ada tawar-menawar, tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada apapun. Apalagi mencari duit. Ini hari Minggu. Wah, hari Minggu itu hari yang paling banyak rezekinya, Pak. Kalau saya jualan, apalagi rokok gitu kan, tuh banyak orang di sana saya jualan itu, waduh, satu hari itu bisa nutup untuk 1 minggu, Pak. Nah, saudara tahu, kenapa bangsa ada diajar hati adil oleh Tuhan di dalam ibadah. Keadilan dalam ibadat. Saudara, saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya kita dibatasi 1 minggu itu 7 hari? 1 sampai 6, Tuhan berikan kita hak untuk bekerja, untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan tanda petik kekayaan itu kan, dengan usaha kita, dengan skill kita, talenta kita, dengan usaha kita, karya kita, dan kita mendapatkan itu. Dan kenapa Tuhan memberikan hari ke-7 adalah hari kebenaran, hari keadilan, hari beribadat. Dan banyak orang tidak tahu rahasia. Dan banyak negara-negara yang bekerja walaupun hari Minggu. Atau toko yang bekerja di hari Minggu. Atau restoran yang bekerja hari Minggu. Saudara tahu, bagi mereka, orang-orang yang hari Minggu, bagi orang Israel ya, yang tidak melaksanakan ibadah, itu adalah orang-orang yang tidak adil dan orang yang tidak benar. Sampai seperti itu, saudara. Karena konsepnya dasarnya itu apa? Karena dasarnya kamu harus menyangkali dirimu.
Kamu tidak boleh liar seperti Kov itu, monyet itu. Nafsumu itu ingin menguasai dunia. Terus bersahabat dengan mamon, bersahabat dengan terus keinginanmu itu enggak berhenti-berhenti. Karena apa, Saudara? Dunia ini akan menyedot kita. Uang itu enak sekali. Begitu saudara menerima uang itu dan menerima semuanya. Saudara, orang dari 100 juta ingin 200 juta. 200 juta ingin 500 juta. Setengah miliar. Setengah miliar ingin 1 miliar. 1 miliar ingin 2 miliar. 2 miliar ingin 10 miliar. 10 miliar ingin 100 miliar. 100 miliar ingin 1 triliun. Saudara, nggak akan ada habisnya. Kenapa? Karena itu nafsu dari binatang yang ada. Yaitu monyet itu. Kof, sadik. Dan Tuhan ingin kita tidak menjadi liar, tidak menjadi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Dan begitu kita jatuh karena kita meninggalkan Tuhan, "Loh Tuhan, kenapa aku bangkrut? Kenapa?" Saudara, jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Kamu sendiri nggak adil, kamu sendiri nggak ingat Tuhan. Bagaimana kamu bisa kemudian waktu jatuh kamu nyalain Tuhan? Saudara, itu kamu sendiri yang masuk hidup tidak menyangkali dirimu, tidak taat pada Tuhan, tidak memiliki damai, tidak memiliki sukacita. Coba kamu tinggal semuanya. Keadilan itu adalah penanggalan diri. Ibadah itu adalah penanggalan diri, bukan mementingkan diri. Mementingkan seluruh kerajaan Allah, mementingkan orang lain. Melihat pada keadilan yang ada dalam jemaat. Dan di situ, saudara, di dalam ibadah orang Israel, saudara, tidak ada orang yang boleh menguasai orang lain. Jadi keadilan itu apa? Keadilan adalah kita membatasi diri dan kita tidak boleh menguasai orang lebih daripada yang Tuhan minta. Suami istri itu kan, anak orang tua itu kan ada penguasaannya. Tuhan berikan kan, harus taat pada orang tua. Nah, istri, suami harus saling mengasihi. Nah, saudara, itu ikatan-ikatan. Tapi melebihi itu, saudara tidak diizinkan. Contohnya apa? Contohnya gitu, seorang suami atau seorang istri karena apa ini masuk dalam kejahatan, terus akhirnya dia saking marahnya itu membunuh suaminya. Saudara, yang sering saya dengar itu yang lucu adalah memotong alat kelamin laki-lakinya, gitu kan? Wah, akhirnya suaminya itu nggak bisa selingkuh lagi gitu, dipotonglah seperti itu. Saudara, itu melebihi dari apa? Dari takaran yang ada dalam itu, dan kita melakukan hal yang tidak adil, walaupun sekecil apapun. Bagi Allah itu adalah dosa, dan kita banyak melakukan seperti itu. Makanya setiap hari saudara-saudara diminta untuk apa? Untuk mengaku dosa, berdoa pagi kita bangun, malam kita mau tidur, sudah minta yaitu pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Kenapa penting? Karena saudara tahu keadilan Tuhan. Kita tahu keadilan Tuhan. Dan itulah kerajaan. Ya, keadilan dalam ibadat. Jadi artinya apa? Bahwa saudara, kita ini ada orang-orang yang sama-sama berdosa. Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku datang untuk mencari orang berdosa. Di gereja, saudara-saudara, jangan mencari orang benar. Orang yang dibenarkan betul, tapi mencari orang benar nggak ada. Saudara. Mencari orang adil nggak ada. Orang yang mendapatkan kebenaran dibenarkan Tuhan dan kemudian diadili di dalam Tuhan itu ada. Jadi kita tahu bahwa ya kita ini sama di hadapan Tuhan. Kita juga harus memiliki bagaimana kita bisa menerima dalam ibadah seorang dengan yang lain dan mengukur semuanya, memperhatikan sesama manusia. Nah, surat perumpamaan Tuhan Yesus yang mengatakan begini. Ada dua ya. Sebenarnya ada beberapa. Dua. Yang satu, orang Samaria baik hati. Yang kedua adalah akhir zaman. Perumpamaan Tuhan Yesus akhir zaman. Di manakah kamu waktu aku telanjang, waktu aku di penjara, waktu aku tidak bisa makan, aku haus, aku lapar. Di manakah kamu waktu masuk rumah sakit kamu? Di manakah kamu? Saudara, ini semua ini ibadah loh. Perumpamaan ini perumpamaan ibadah. Dan kemudian orang Samaria baik hati, yang kemudian jatuh, kemudian dirampok. Ini orang Israel, orang Yahudi ya. Dan orang Yahudi sendiri, sesamanya, saudaranya, seibadah. Dan perhatikan, mereka menuju ibadah. Mereka menuju ibadah. Dan mereka menutup mata dengan keadilan. Bagaimana kemurahan Allah itu harus disalurkan. Mereka nggak mau salurkan. Seorang imam, seorang ahli Taurat, seorang Farisi, hanya melihat doang. Nggak ada urusannya. Nah, saudara, ini semua apa? Lingkungan ibadat, saudara. Lingkungan bergereja. Nah, sekarang saya tanya,
Apakah mungkin gereja yang kita hidupi, yang kita jalani ini sudah melaksanakan ibadahnya seperti orang Israel? Mungkin jawaban saya 10% aja udah luar biasa ya secara umum ya. Tapi kalau saudara lihat di gereja-gereja, datang ke gereja, kemudian pulang, datang gereja, pulang. Nggak ada urusan dengan keadilan, nggak ada urusan dengan kebenaran. Ya pulang-pulang aja. Ini gereja ini enak, Pak. Kenapa? Nggak ngurusin kita mau kemana. Dia datang ke gereja, udah selesai, ya udah pulang gitu kan. Udah tepuk tangannya, nyanyi suka, ya udah pulang, nggak diurusin. Saudara, itu bukan gereja. Itu klub gereja. Saudara harus tahu, walaupun di situ ada teologi yang baik, ada musik yang baik, ada orkestra yang baik, ada kayak ya itu anak-anak muda itu band-band yang baik, saudara. Tapi saudara, kalau saudara di sana tidak mendapatkan ibadat di dalam keadilan Allah dan tidak memperhatikan sesama jemaat, saudara, celaka, 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 celaka. Itu akan menimpa kita semua, menimpa gereja. Celakalah kamu, celakalah kamu. Kenapa? Waktu aku harus di mana kamu? Waktu aku meninggal. Wah, saudara, saudara tahu pelayanan yang paling dibenci, yang paling dihindari dalam gereja. Saya masuk gereja puluhan gereja, ya, mungkin lebih puluhan gereja. Saya melihat yang paling tidak disukai adalah besuk dan doa. Besuk dan doa itu jemaat jarang hadir, jarang mau. Ya, coba saudara lihat eh, doa pagi gitu kan, terus kemudian pembesukan, saudara lihat, itu urusannya hamba Tuhan, oh itu urusannya, saudara, nggak ada orang yang tergerak sesama jemaat, Pak saya mau ikut Pak, kenapa? Aduh saya diberkati Tuhan luar biasa, ingin memberkati orang Pak, saya kemudian ya kepingin tahu kondisi jemaat yang perlu dibantu siapa. Saudara, selama saya melakukan pembesukan, saya hanya ketemu dengan satu orang seperti ini, hanya satu orang. Dan satu orang itu sendiri setelah dia sadar dengar firman Tuhan, dan dia kemudian bertanya pada orang, iya saya ke gereja ini untuk apa ya? Saya ke gereja senang, udah mari anak saya dari kecil, dari papa saya, kemudian anak saya papa itu dari papa, terus kemudian engkong anaknya gitu kan, anaknya nanti kawin seperti. Terus apa perhatian kita kepada keadilan, kebenaran? Saudara tahu, ibadah yang sejati, Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 9, ayat yang 23 dan seterusnya. Dan dikatakan apa? Saudara, aku menginginkan bukan persembahan, bukan penyembahan, bukan itu. Saudara. Tapi yang aku ingin adalah hati yang berbelas kasihan, keadilan. Saudara, saudara kalau kita pikir seperti ini, wah Pak kan itu kan sudah ada persembahan Pak, kan kita kasih persembahan, kan kita udah cukup lah kasih persembahan. Ya untuk hamba Tuhan kita cukup lah dikasih lah. Ya kita kasih untuk hamba Tuhan. Kalau istilahnya orang Pentakosta perpuluhan, persembahan bulanan gitu kan, udah selesai. Bukan itu, saudara. Saudara, itu tanggung jawab kita. Orang Israel itu tanggung jawabnya seperti ada perpuluhan, ada apa, itu tanggung jawab. Tetapi keadilan Allah di dalam diri mereka pada saat apa? Yaitu tadi. Orang Samaria itu kemudian melihat orang Israel yang jatuh, dikebukin, dirampok, dan perlu di situ ibadah yang sejati. Bagaimana saya beribadah sejati? Dengan apa? Dengan menyalurkan keadilan Allah, dengan tindakan saya, dengan kasih Allah, dengan kemurahan Allah. Saya menjamin dia, saya mengobati dia, mengangkut dia, dan menolong dia. Itu yang disebut apa? Inti dari ibadah. Apa itu? Keadilan. Yang seharusnya imam-imam inilah yang harus melakukan keadilan. Menolong orang Israel. Kenapa nggak mau nolong? Kamu diangkat menjadi presiden, diangkat menjadi menteri, adalah untuk menolong rakyat, untuk mengangkat rakyat, bukan untuk memeras rakyat, bukan untuk mengambil semua hak rakyat, tanah-tanah rakyat diambil. Oh, itu sadis. So. Nah, keadilan so, di situ. Jadi ini kita bisa bisa ini ya, bisa tahu jelas sekarang. Jadi kalau saudara-saudara setiap minggu ke gereja, saudara teliti, teman-teman saudara-saudara atau keluarga teliti, saudara. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka memperhatikan keadilan hati Allah kepada sesamanya? Dan kalau ada perkara-perkara itu mereka mendahulukan keadilan Allah. Apa artinya?
ya kita nggak lebih baik dari dia loh. Kita nggak lebih pinter dari dia. Kita punya keunggulan sendiri, kita punya, ya Tuhan berkati kita di sini, punya pengetahuan, ya orang juga punya pengetahuan. Dan kita akhirnya apa? Adil, saudara. Jadi penambahan pengetahuan kita, taunya kita, keahlian kita, itu menolong orang yang belum ahli, yang belum tahu. Itu namanya keadilan, saudara. Jadi saudara, di dalam gereja Tuhan yang luar biasa, yang indah, keadilan, damai sejahtera, sukacita itu menjadi dasar ibadah kita. Maka kalau kita lihat di GPRI kan, di GPRI kan kita lihat bukan gereja sempurna, apalagi yang dikatakan gereja yang sudah sempurna, masih jauh. Tetapi suasana kita untuk saling memperhatikan, mengenal, dan bagaimana kita bisa berkomunitas, dan bukan hanya sebatas untuk cuman berbicara, tapi bagaimana saya bisa menolong orang itu, bagaimana saya bisa membentuk orang itu. Dan kadang-kadang saya juga tanya, bagaimana, apa yang mau didoakan. Terus kemudian kalau dia dalam kesulitan, kapan saya bisa ke sana. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa kita ada keadilan. Bukan hanya untuk hamba Tuhan. Ini adalah untuk setiap orang Kristen. Anak-anak kerajaan Allah. Nah, kalau gereja melaksanakan keadilan itu, dan kita memiliki hidup yang bukan berdasarkan saya mau makan, mau minum seenak sendiri, dan kalau mau ke gereja seenak sendiri, saudara, jangan berharap saudara ibadah saudara itu menyenangkan hati Tuhan. Adil di hadapan Tuhan. Enggak, saudara. Saudara dikatakan celakalah kamu. Aku muak, aku bau amis seluruh daripada persembahan. Nah, gitu, saudara. Ya. Jadi keadilan Allah, di dalam seluruh keadilan Allah, saudara, dalam kebenaran Allah, saudara, kita diukur bukan karena apa yang ada dalam diri kita, tetapi apa yang ada di dalam standarnya Allah. Jadi keadilan itu adalah standar Allah, bukan standar kita. Jadi kita kadang-kadang susah nerima orang, susah bisa mengerti orang, saudara. Tuhan bisa ngerti loh. Kenapa kita nggak mau ngerti? Tuhan bisa terima, kenapa kita nggak bisa terima? Berarti kita kurang adil, kita kurang mengerti hati Tuhan. Dan kita tidak sesialom dengan Tuhan. Akhirnya kita nggak punya hubungan yang penuh sukacita. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara perhatikan. Kematian diri, nah, saya sebutnya sebagai penyangkalan diri atau self-dying, ya, self-dying atau self-denying. Saudara perhatikan. Itulah awal dari ibadah yang benar-benar berkenan pada Tuhan. Ya. Perkataan Tuhan Yesus ini. Manusia hidup bukan dari makan roti saja. Kerajaan Allah bukan soal makan roti, bukan soal minum. Nah, betul kan? Jadi Rasul Paulus mengerti kalimat Tuhan Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari kehendak Allah. Nah, dia sudah mengerti apa yang menjadi utama bagi hidup saya. Bukan mulut saya, bukan keinginan saya, bukan sadik yang tadi, monyet tadi, yang liar tadi, yang nggak bisa kita hentikan. Hedon kita, nafsu kita, keserakan kita. Maka saudara-saudara sedang bermusuhan dengan dirimu sendiri. Bagaimana saya bisa menghilangkan permusuhan ini, nafsu saya ini? Saya ingin itu, saya ingin ini semuanya. Saudara perhatikan ya, orang-orang yang hidup di batas-batas yang betul-betul anugerah yang luar biasa. Itu bukan seperti ini, bukan ini ya. Makan aja nggak bisa. Oh, saya kerja untuk makan, saya kerja. Saudara, itu bukan nafsu. Itu adalah kehidupan sehari-hari. Tapi setelah semua ada, diberkati pikirannya pinter, keahliannya bagus, dia kemudian gajinya tinggi dan berlipat-lipat. Nah, saudara, ini problemnya di sini. Waktu dia masih bekerja untuk nafkah, itu adil, saudara. Kenapa adil? Karena dia harus adil dengan dirinya. Dia harus bisa menghidupi dirinya. Dia harus bisa menyediakan untuk dirinya, untuk keluarganya. Nah, kalau seperti saya, karena saya melayani gereja. Nah, gereja itu harus adil. Dan saya juga harus adil apa? Menyediakan bagi saya seadil-adilnya. Nah, artinya apa? Bahwa saya harus tahu bagaimana saya diterima, bagaimana saya bisa mendapatkan keadilan Allah di dalam gereja. Dan saya juga bukan orang yang memenang sendiri, mau nikmati sendiri, enggak. Begitu saya mendapatkan berkat dan saya punya kelebihan-kelebihan yang banyak, setelah itu akhirnya kita kemudian membaginya, menyalurkannya, dan memberkati pada orang lain. Nah, itulah keadilan. Saudara, ini satu praktek kehidupan yang bangsa Israel itu sudah lakukan. Tetapi yang paling hebat itu apa? Saudara, orang-orang yang dipucuk itu melakukan
kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Yang harusnya diperhatikan. Janda miskin itu diperas. Orang-orang nggak punya itu tanahnya diambil dan kemudian diakali. Nah, seperti pemerintah yang korup kan gitu. Nggak ada keadilan. Nggak ada demokrasi. Nggak ada semua itu. Jadi kita lihat bahwa permusuhan yang pertama kali di dalam keadilan dalam kita beribadah seperti orang Israel, surah itu mengendalikan diri kita, menyangkali diri kita, mengontrol diri kita, menanggalkan seluruh apa yang betul-betul membawa kita ke dalam nafsu yang bahaya sekali itu. Nah, surah ini berkaitan dengan apa? Dengan berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita. Tapi kalau kita bekerja adanya seperti ini, ya surah itu keadilan yang cukup dalam hidup kita. Tapi begitu kita mendapatkan lebih, saudara ingat kepada siapa? Kepada orang-orang secara adil. Yang pertama keluarga dulu. Yang kedua orang-orang yang bersama dengan kita. Rekan-rekan kita dalam saudara seiman kita. Baru kita melihat ke jauh. Nah, saudara di situ negara maju adalah negara yang tahu diri, yang tahu bagaimana membagikan itu semuanya. Jadi ibadah yang disebut keadilan ibadah itu terukur. Apa ukurannya? Apakah kita ibadah dalam satu gereja itu? Adakah kita memperhatikan orang lain? Melayani orang lain? Membawa orang lain? Bukan hanya mengerti firman Tuhan, saudara. Tapi bagaimana bagian hidup saya itu kami berbagi kepada kamu. Tuhan Yesus mengatakan pada pemuda kaya, kamu kaya, oke. Jual kekayaanmu, bagi pada orang miskin. Nah, itulah ibadah sejati. Apa itu? Belas kasihan, keadilan Allah. Saudara, kalau kita nggak pernah mendapatkan ini, saudara tidak pernah akan bisa mengerti rahasia ibadah yang sejati. Ibadah yang benar. Ya. Nah, sekarang saya beritahu. Saudara tahu, Yakub artinya licik. Yang juga berkaitan dengan kata kof itu kan. Artinya juga monyet. Jadi kalau kita lihat dari kata-kata itu semuanya, saudara kita tahu bahwa nama Yakub itu adalah orang yang pelin-pelan, yang licin, yang licik. Diganti dengan apa? Israel. Orang yang dikuasai Allah. Orang yang mau dibentuk, yang dituntun oleh Allah. Mau sejalan dengan Allah. Israel. Orang-orang yang tahu hati Allah. Orang-orang yang tidak ngotot maunya sendiri, tapi orang yang menaklukkan diri kepada Allah. Nah, itu arti kata Israel. Jadi dalam Kejadian pasal 25 sampai pasal 33, saudara lihat hidup Yakub. Hidup Yakub yang lama, bukan Israel ya. Apa yang dia lakukan, saudara? Itu berkaitan dengan keinginan nafsunya. Dia ingin kawin dengan Rahel. Dia punya cita-cita mendapatkan Rahel. Dia mau mati untuk Rahel. Mau 7 tahun untuk Israel, untuk Rahel. 7 tahun lagi untuk Rahel yang kedua gitu kan. Karena Rahel pertama ditipu. Jadi dapat Lea. Karena kakaknya. Dan dia mau kerja itu. Setelah itu semua bukan untuk tanda petik untuk Tuhan. Tapi untuk dirinya. Tapi setelah dia diganti namanya menjadi Israel, saudara lihat di sini. Problem Yakub dalam hidupnya yang terus menghantui dia, tidak mungkin dia bisa hidup seperti itu. Apa itu problemnya? Problem dia adalah dengan Esau. Nah, saudara, untuk bisa berdamai dengan Esau, Yakub harus adil dengan dirinya. Dia harus beribadah dengan Allah. Bagaimana Allah waktu Yakub beribadah dengan Allah, berkumpul dengan Allah, dan kemudian dia meminta berkat pada Allah. Dan Tuhan memberikan berkatnya. Apa berkat Allah? Keadilan. Belas kasihan Allah. Bagaimana Tuhan menyatakan belas kasihan keadilan Allah itu? Tuhan memberikan satu kecacatan. Saudara, satu kelemahan tubuh. Disability. Disabilitas. Dan Yakub akhirnya pincang. Yang dulu lari ke sana, lari kemari, lari ke sini, licin sana sini. Saudara, sekarang nggak bisa kamu. Kamu nggak bisa lari kemana-mana. Dan kamu hanya berharap pada Tuhan. Dan itulah Israel. Jadi dia berdamai dulu dengan dirinya, dia berdamai dulu dengan seluruh kerakusannya, dengan seluruh keliarannya itu, dan mau menangnya sendiri, mau ngakali orang. Justru itu berhenti di sini, dan kemudian dia hancurkan semuanya, dan dia sudah tidak memiliki diri yang tinggi itu, yang yang bisa melakukan hal-hal yang licik itu. Setelah itu berhenti menjadi apa? Orang yang bersandar pada Tuhan, orang yang hanya meminta kepada
penyertaan Tuhan, hanya meminta kuasa Tuhan. Dan waktu dia bertemu dengan Esau, Esau langsung tahu. Apa yang diketahui Esau? Kamu berubah. Kamu bukan Yakub yang dulu. Dan Esau tergerak hatinya. Nah, di situ rahasianya. Jadi ibadah sejati adalah bagaimana Yakub membereskan dirinya dan ketemu dengan Esau, terjadilah satu pengampunan, satu pendamaian, damai sejahtera. Kenapa? Karena Yakub memiliki hidup bersama dengan dan dengan damainya Yakub. Saudara, Yakub berdamai dengan Allah, berdamai dengan dirinya, dan musuh dia yang paling dia takuti akhirnya damai. Saudara. Nah, saudara, ini berlaku bukan hanya untuk Yakub dengan Esau. Ini berlaku untuk kita dalam ibadah kita, dalam pribadi kita. Kita harus tahu rahasia ini. Rahasia apa? Saudara, keadilan Allah dalam hidup kita. Jadi kalau kita tidak pernah tahu rahasia ini, dan kita selalu mau berpusat pada diri kita, mau dilayani, mau dipandang orang, mau lebih hebat dari orang lain, saudara-saudara kehilangan keadilan Allah. Saudara orang satu-satunya yang tidak adil. Dan saudara tidak bisa diterima ibadah saudara. Jadi orang ribuan orang ke gereja, ke gedung gereja, saudara mereka pulang dan Tuhan mengatakan apa? Kamu tuh ibadah apa-apaan? Semua ibadahmu itu menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Kamu hanya memperkaya diri, kamu hanya nyeneng diri. Bagaimana pandangan sesamamu dengan sesamamu itu lihat jemaatmu itu yang lain. Bagaimana itu? Itu jemaatmu datang setengah mati itu lihat. Bagaimana mereka yang mungkin dalam pergumulan, dalam kematian, dalam sakit penyakit semua. Di mana kamu semuanya? Nah, saudara, itu semuanya adalah rahasia kerajaan Allah. Jadi saudara, kerajaan Allah itu lebih besar dari gereja. Kerajaan Allah itu terwujud dalam gereja. Gereja yang tidak mewujudkan keadilan kebenaran Allah, damai sejahtera, dan sukacita Allah, saudara, itu bukan gereja. Dan itu saya waktu ditabiskan menjadi pendeta atau penginjil pertama kali, saya itu takut luar biasa. Kenapa takut? Karena saya tahu nggak mungkin saya bisa lakukan. Maka saya cari bagaimana saya bisa melakukan. Saya baru tahu rahasianya adalah Israel bersandar pada Allah, berseru pada Allah, dan mengandalkan Allah dalam segala. Begitu kita nggak mau mengandalkan Allah, hidup kita terpuruk. Tambah parah, tambah parah, tambah parah. Dan kita tambah jauh dari Tuhan. Jadi ibadah orang Israel di hari Sabat itu adalah hari kemurahan Allah, hari belas kasihan Allah. Mari datanglah anak-anakku dengan sukacita damai sejahtera Allah. Itu seruan dari Allah. Ya. Dan ini sangat luar biasa dalam hidup dari Yakub ya. Nah, saudara perhatikan. Keadaan supaya kita diterima oleh Tuhan. Kondisi kita diridoi. Nah, istilah kita bahasa kita itu ya diridoi atau diperkenan Allah. Ya. Memberikan hak kepada yang diridho Allah. Jadi keutamaan memberi hak kepada orang diridho Allah. Saudara perhatikan, siapa yang diridho Allah? Dalam Matius pasal 5 ayat 10, saya bacakan kata-kata berbahagia. Ini pernah saya bahas. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka yang empunya kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Akulah kebenaran. Nah, ini beda dengan kebenaran ini. Kebenaran di kayu suning. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebenaran, jalan, dan kehidupan. Nah, itu dikatakan demikian kan. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, kebenaran itu, saudara, di situ yang dipakai oleh Tuhan Yesus, bukan di kayu suning. Walaupun sama terkait. Nah, nanti kita bahas ini ya, terakhir hari ini. Kebenaran di kayu suning dengan kebenaran aletheia. Aku adalah kebenaran. Aku adalah aletheia. Kebenaran yang terwujud, yang sudah terbentuk, yang menggenapi, yang betul-betul saya jalankan, yang saya laksanakan, yang kamu lihat, yang kamu amati, yang kamu tahu, itu adalah aletheia. Jadi tahu bedanya, saudara. Kebenaran asali, milik Allah semuanya. Bagaimana saya bisa melihat kebenaran itu? Bagaimana saya bisa meneladani kebenaran itu terwujud di depan kita, terlaksana, dan semua itu, saudara, disebut sebagai kebenaran yang terwujud. Yang disebut apa? Aletheia. Bahasa Inggris, the truth. I am the truth.
Bukan I'm the righteous. Bukan. Tuhan Yesus mengatakan apa? I'm the way, the truth. Bukan the righteous, bukan the right. Dewi yang mengatakan aletheia. Apa maksudnya? Akulah kebenaran. Saudara, saya tanya, apa maksudnya? Saudara, secara objektif bahwa Tuhan Yesus adalah jalan hidup yang jelas tentang di kayu suni itu. Keadilan Allah dan ibadah yang sejati. Bagaimana manusia beribadah sejati. Ya Tuhan Yesus itu. Ibadahnya bukan hanya pada hari Sabat. Segala hari adalah hari untuk Tuhan. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 16. Apapun kita lakukan untuk Tuhan, segala kemuliaan untuk Tuhan. Dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari kemuliaan untuk kemuliaan dan segalanya untuk kemuliaan Allah. Nah, sudah jelas sekali bahwa waktu Yesus diperhadapkan kepada kita dan dipertonton pada kita, surah, bukan hanya dia menyatakan dia adalah Allah, tetapi dia adalah bagaimana kita bisa beribadah yang adil, damai, sejahtera, dan sukacita. Dan itu dalam diri Yesus. Jadi kita tahu bagaimana kebenaran terwujud. Nah, I am the truth. Akulah kebenaran yang bisa kamu lihat, bisa kamu nikmati, bisa kamu tiru, bisa kamu teladani. Dan aku tinggalkan semua damai sejahteraku. Aku berikan kepadamu. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus beda dengan filsuf, beda, saudara. Filsuf menulis, oh itu teori begini-begini. Oh, Plato, Socrates, Aristoteles, Heraklitos, Parmenides, dan yang bedas-bedas yang lain. Yang banyak sekali. Mereka tidak pernah melihat aletheia itu. Dan mereka tidak pernah mewujudkan apa aletheia. Dan mereka juga mencari kebenaran. Filsafat, filsuf itu, orang pinter, orang berhikmat, orang-orang sakit, orang saleh, itu mencari kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan, I am the truth. Akulah kebenaran itu. Akulah kesalehan itu. Jadi jelas sekali. Dan bagaimana kita bisa menerima hal yang betul-betul kita lihat, dan kemudian aletheia itu menjadi milik kita, menjadi subjek di dalam hidup kita, menjadi penuntun dan menjadi pengatur hidup kita. Setelah akhirnya kita menjadi apa? Pribadi-pribadi yang bebas dari kepalsuan, kepura-puraan, tipu daya, kelicikan, dan nafsu serakah serampangan liar. Dan kita menerima satu watak Kristus, budi manusia dan sifat manusia baru di dalam Kristus. Apa itu? Yang adil, yang menyangkali diri, yang memikul salib, yang menerima kuk, dan yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, yang meninggalkan seluruh kekayaan semua itu ditinggalkan. Untuk apa? Untuk menerima Kristus. Nah, setelah Kristus saya terima, seluruh kekayaan saya itu menjadi hamba saya. Dulu saya menjadi hambanya mereka. Setelah saya menerima Kristus menjadi Tuhan saya. Segala sesuatu, uang menjadi hamba saya. Pekerjaan menjadi hamba saya. Saya tidak diatur uang, saya tidak diatur pekerjaan. Pekerjaan saya atur. Saya boleh libur. Saya hari Sabat tidak akan bekerja. Nah, itu saya menjadi Tuhan. Subjeknya seperti itu. Jadi kebenaran itu akhirnya menjadi milik kita. The truth is mine. Menjadi milik kita. Nah, inilah rahasianya. Kenapa keadilan itu penting? Dan Paulus mengatakan keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Saudara, kita harus tahu benar. Ya, harus tahu benar. Kita mau mulai belajar dari mana? Mulai belajar dari diri kita. Yang tadi saya katakan. Harus beres dulu seperti Yakub. Peperangan ini harus dibereskan. Selesai dulu. Baru saudara-saudara bisa menyelesaikan dengan yang lain. Kenapa? Karena kita menjadi subjek yang bisa mengendalikan dan bisa memperhamba semuanya. Uang menjadi hamba kita, pekerjaan menjadi hamba kita. Seluruh masa depan itu menjadi hamba kita. Bukan kita menjadi hambanya masa depan. Cita-cita saya bukan. Tapi Tuhan yang menjadi Tuhan saya. Nah, itu menjadi masuk dalam diri kita. Menjadi menguasai kita. Itu disebut sebagai aletheia yang subjektif dalam diri kita. Jadi ini kita bisa ngerti ya. Oke, nah ini yang terakhir, ini yang penting ya. Nah, saudara perhatikan. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang unik ya. Saya bacakan dalam Yohanes 20 ayat 20. Yohanes 20 ayat 20. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya
dan ia kemudian lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan apa? Ini, saudara. Maka kata Yesus sekali kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka, ya, mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, ini satu sukacita yang luar biasa. Ya. Dan kita kembali pada gambar ini. Saudara, keadilan adalah bagaimana kita bermula dari penanggalan seluruh daripada nafsu kita, keliaran kita, keinginan kita, penanggalan diri, penyangkalan diri, dan kemudian kita hanya melihat kepada keperluan, kepentingan, mendahulukan, memprioritaskan, mengutamakan nama Tuhan, kerajaan Allah. Nah, saudara, kita lakukan di mana? Dalam ibadah. Dan keadilan itu juga berlaku kepada bukan hanya dalam ibadah yang tadi saya ceritakan. Nanti hari Sabtu saya akan membawa keadilan di dalam hubungan kita dengan sesama kita, dengan semesta alam ini. Dan bagaimana dengan tanah, bagaimana dengan laut, bagaimana dengan segala sesuatu. Nah, baru nanti damai sejahtera yang menyeluruh, yang meliputi semuanya, yang memenuhi bumi akan terjadi. Ya, jadi ini ingat-ingat saudara. Ya. Jadi Kov itu artinya monyet. Ya, Sadik artinya adil. Apa arti adil? Adalah kita mulai dengan penyangkalan diri kita yang seperti monyet. Kebinatangan kita, keberdosaan kita ke dalam kebinatangan kita, saudara, itu harus dimatikan dan diganti dengan kemanusiaan kita yang baru. Jadi Kov akhirnya menjadi satu kekuatan, Yakob menjadi Israel. Orang yang bersandar pada Allah, orang yang bergerak hanya karena Allah, orang yang hidup hanya karena dipimpin oleh Allah, dan kita semua akhirnya mau menerima kuk yang meringankan, yang penuh dengan sukacita. Asal apa? Kita tahu keadilan, kita tahu berjalan shalom dengan Tuhan, dan sukacita itu akan mengiring kita. Ya, oke. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa. Kita